Halo, jumpa lagi dengan saya Ndoro Kakung. Dalam cacatan redaksi kali ini saya kembali akan menghadirkan 5 berita pilihan dari dalam dan luar negeri selama 1 pekan terakhir ini. Apa saja 5 berita yang menarik itu? Kita bahas setelah ini. Berita pertama dari dalam negeri. Pekan lalu tersiar kabar mengenai rencana dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akan menerapkan kewajiban asuransi kendaraan bermotor mulai Januari tahun 2025. Dengan kebijakan baru ini, nantinya semua pemilik kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, akan diwajibkan mengasuransikan kendaraannya ke perusahaan asuransi. Asuransi ini diperlukan atau gunanya untuk menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan timbulnya kerugian satu pihak atau terjadi kerusakan fasilitas umum. Apa latar belakang keluarnya aturan ini? Menurut OJK, penetrasi asuransi di Indonesia atau orang yang memiliki asuransi kendaraan di Indonesia saat ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai gambaran, berdasarkan data OJK, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2022 hanya sebesar 2,27%. Nah, dengan aturan yang baru ini, OJK berharap penetrasi asuransi akan naik. Selain itu, OJK juga berharap bahwa kewajiban asuransi ini akan memberikan perlindungan atau proteksi yang lebih baik bagi semua pengguna jalan dan mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat terjadinya satu kecelakaan lalu lintas. Namun, meskipun dilandasi niat baik dan berbagai pertimbangan, kebijakan baru itu bagi sebagian masyarakat, misalnya para buruh, pengemudi ojek online, merasakan keberatan. Ya, mereka menganggap kewajiban mengasuransikan kendaraan miliknya hanya akan menambah beban mereka secara finansial. Nah, oleh sebab itu, menurut saya ya, meskipun dilandasi niat baik, kewajiban asuransi kendaraan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Apa saja? Yang pertama, perlu ada kejelasan mengenai aturan yang mendukung kebijakan tersebut. Misalnya bagaimana syarat dan ketentuan perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra para pemilik kendaraan. Ini diperlukan ya, mengingat tidak semua perusahaan asuransi kendaraan di Indonesia ini kredibel. Banyak kasus yang membuat masyarakat mengeluh ketika klaim asuransinya itu kesulitan. Nah, pemerintah perlu memikirkan hal ini. Lalu bagaimana nanti masyarakat bisa dibantu memilih asuransi yang cocok untuk kendaraannya? Karena tentu saja tidak semua masyarakat itu paham bagaimana cara memilih asuransi yang baik. Perusahaan mana yang punya reputasi baik? Perusahaan mana yang punya kompetensi menyelenggarakan jasa asuransi? Selain itu, bagaimana pula nanti mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya? Apakah ada jaminan bahwa proses klaim asuransi akan berjalan lancar dan tidak bertele-tele sehingga masyarakat juga yang akan dirugikan? Nah, oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi yang terlibat memiliki kapasitas untuk menangani jumlah klaim yang tentu saja akan meningkat pesat. Ya. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penanganan klaim. Penting juga untuk mempertimbangkan efektivitas dari kebijakan ini dalam jangka panjang. Apakah masyarakat nantinya benar-benar akan mendapatkan manfaat yang setara dengan biaya yang sudah mereka keluarkan untuk membayar premi asuransi? Bagaimana pula
ya dengan mereka yang memiliki kendaraan yang umurnya sudah lama, 10 atau 20 tahun misalnya. Atau mereka punya kendaraan tapi jarang digunakan. Bagaimana memperlakukan asuransi jenis kendaraan yang tua ini? Apakah preminya sama dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dengan baik. Jangan seperti kebijakan-kebijakan baru lainnya ya, yang ketika disampaikan ke masyarakat, ke publik itu seringkali tidak jelas sehingga terjadi kebingungan. Nah, masyarakat itu perlu diberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai manfaat dan prosedur asuransi kendaraan yang nanti akan wajib. Tanpa pemahaman yang cukup, kebijakan ini bisa saja tidak diterima dengan baik dan malah menimbulkan resistensi dari masyarakat. Jika kebijakan kewajiban asuransi kendaraan ini diterapkan tanpa pertimbangan yang matang, saya khawatir malah akan menimbulkan masalah baru dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang memang sudah rentan. Berita berikutnya masih dari dalam negeri. Pekan lalu, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rencana itu ternyata memicu reaksi masyarakat, timbul kegaduhan, terutama di media sosial. Kan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Nah, rupanya belakangan pernyataan Luhut dikoreksi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, pemerintah tidak akan membatasi pembelian BBM bersubsidi seperti yang diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, melainkan pemerintah akan melakukan sosialisasi penyaluran BBM tepat sasaran. Sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran rencananya akan dimulai pada 1 September tahun 2024. Kenapa harus dilakukan sosialisasi? Apa tujuannya? Sosialisasi itu bertujuan untuk memastikan subsidi BBM benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, yaitu masyarakat miskin dan warga di wilayah terpencil atau daerah 3T, serta mengurangi penyalahgunaan yang selama ini kerap terjadi. Ya, seperti kita tahu lah, seringkali BBM bersubsidi itu yang membeli bukan masyarakat kelas bawah, tapi orang-orang kaya ya, yang mobil mewah tapi beli BBM-nya yang bersubsidi. Nah, untuk mengurangi penyalahgunaan itulah maka dilakukan sosialisasi penyaluran BBM yang tepat sasaran. Jadi pada dasarnya rencana pemerintah untuk meluncurkan program itu perlu diapresiasi. Karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa subsidi BBM sering diselewengkan oleh beberapa pihak atau kalangan yang sebenarnya tidak berhak. Ya, misalnya kelompok industri yang membeli BBM bersubsidi atau kalangan menengah yang punya mobil mewah tapi belinya bensin bersubsidi. Langkah sosialisasi tersebut bertujuan untuk menutup celah-celah itu dan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Namun, kita semua melihat bahwa di balik niat baik tersebut ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang lebih mendalam. Apa saja misalnya? Yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa sosialisasi BBM tepat sasaran ini benar-benar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang terjangkau oleh informasi. Berikutnya, saya melihat bahwa ada tantangan besar dalam sosialisasi penyaluran BBM tepat sasaran ini, yaitu terletak pada aspek pengawasan dan
pelaksanaan di lapangan. Ya, seringkali itu ada peraturan gitu ya, tapi di lapangan itu tidak dijalankan dengan baik, sehingga ya penyelewengan akhirnya tetap terjadi. Ya, karena juga pengalaman menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah itu sering gagal dalam tahap implementasi karena kurangnya pengawasan dan mekanisme yang efektif. Misalnya dalam kasus ini ya, bagaimana nanti pemerintah mengawasi penjualan atau sosialisasi penyaluran BBM tepat waktu di daerah-daerah yang tidak ada pengawasannya. Ya kan susah itu. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu memastikan bahwa semua langkah dan keputusan dalam proses sosialisasi penyaluran BBM tepat sasaran ini dilakukan secara transparan. Belak-belakan lah, semua orang bisa melihat. Pengawasan yang ketat, kalau perlu dengan menggunakan, ya mungkin zaman sekarang kan ada teknologi digital ya, mungkin dengan aplikasi gitu ya. Kemudian juga harus ada edukasi masyarakat dan kerjasama lintas lembaga menjadi faktor kunci untuk keberhasilan program ini. Hanya dengan cara-cara seperti itulah tujuan yang mulia dari sosialisasi penyaluran BBM tepat sasaran dapat tercapai. Ya, ini untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi, sekaligus juga mengurangi beban negara dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Berita ketiga masih juga dari dalam negeri ya, tentang pembentukan satuan tugas atau Satgas pengawasan barang impor ilegal. Satgas apa pula ini ya? Kayaknya baru kemarin ya pemerintah mengumumkan adanya Satgas penurunan tarif pesawat. Lalu kemarinnya lagi ada Satgas anti judi online dan Satgas banyak lah gitu ya. Nah, sekarang sudah ada Satgas baru lagi. Jadi saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya kita butuh berapa Satgas sih untuk mengurus negara ini? Rasanya banyak banget ya. Tapi oke lah, mungkin kita ini memang masyarakat yang memerlukan Satgas. Terutama Satgas yang satu ini, yaitu Satgas pengawasan barang impor ilegal yang diumumkan oleh pemerintah pekan lalu. Pembentukan Satgas ini yang digagas oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan bertujuan untuk memastikan barang-barang impor mematuhi ketentuan dan perundang-undangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap bahwa Satgas tersebut diharapkan nanti itu mampu mengatasi masalah barang impor ilegal yang ya tentu saja akan merugikan industri dalam negeri, terutama industri kecil, industri menengah begitu ya. Karena kalau terlalu banyak barang impor apalagi yang ilegal, kasihan mereka tidak bisa bersaing lagi. Ini inisiatif membuat Satgas ini ya perlu kita apresiasi lah ya. Tapi meskipun langkah ini terlihat sebagai upaya yang serius untuk melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan, ada beberapa aspek yang menurut saya ya patut dikritisi dari kebijakan ini. Apa saja yang harus kita kritisi? Ya kalau menurut saya ini ya, pertama pembentukan Satgas ini sebenarnya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengawasi dan menindak barang impor ilegal. Ya, seandainya pengawasan itu berjalan efektif, saya kira kita tidak perlu membuat satgas-satgas seperti ini ya. Justru karena kita tidak bisa mengawasi keluar masuknya barang ya, jadi terjadi kebocoran di sana sini. Fakta bahwa ada selisih data antara BPS dan negara asal itu mencapai ratusan juta dolar Amerika. Itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang ada. Saya juga jadi terpikir, mengapa baru sekarang kita punya Satgas untuk mengawasi hal itu dan kira-kira apa sih nanti tindakan yang akan diambil oleh Satgas tersebut? Apakah pemerintah baru menyadari masalah ini karena baru sadar gitu ya? Atau ada tekanan dari berbagai pihak yang mulai muncul dan perlu direspons?
Hal lain yang perlu dikritisi adalah Satgas ini kan katanya terdiri dari 11 kementerian dan lembaga. Di antaranya ada Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya. Saya membayangkan koordinasi antara berbagai instansi ini berpotensi menambah beban administratif, ya, dan justru memperlambat proses pengawasan dan penindakan. Bayangkan nanti kalau misalnya ada satu kasus gitu kan, ini kan berarti Satgas ini kan harus berkoordinasi dengan 11 lembaga itu. Butuh waktu berapa lama, jadi malah tidak efektif. Saya membayangkan atau bertanya-tanya apakah Satgas ini nanti mampu bekerja efektif tanpa terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Karena ya faktanya yang namanya egoisme sektoral itu ada dan seringkali justru menghalangi satu proses, memperlambat satu proses gitu. Berikutnya kita perlu melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan, ya, karena dengan kewenangan yang luas, yang besar, mulai dari pemeriksaan, perizinan hingga tindakan hukum terhadap pelanggaran, ada banyak kalangan dan saya sendiri mengkhawatirkan bahwa Satgas ini bisa disalahgunakan loh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya ada orang dalam yang main lah gitu ya. Pengawasan yang ketat dan transparan dalam setiap langkah harus dijamin untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan termaksud korupsi. Kalau tidak ya pasti nanti akan banyak orang yang bermain lah di situ ya. Nah, Satgas ini direncanakan akan beroperasi hingga Desember tahun ini sampai akhir tahun ya. Dan ada kemungkinan kalau berdasarkan evaluasi perlu diperpanjang ya mungkin bisa diperpanjang. Jadi saya melihat langkah ini terlihat seperti solusi jangka pendek saja. Apakah ada jaminan bahwa masalah impor ilegal ini tidak akan muncul kembali setelah Satgas dibubarkan nanti? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, saya melihat bahwa pemerintah itu perlu memastikan bahwa ada langkah-langkah jangka panjang dan sistematis yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara permanen. Jadi Satgas nanti tidak perlu lagi lah gitu ya, bisa dibubarkan, tapi ada sistem yang berkelanjutan. Yang juga perlu dicermati adalah dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Kan fokus pengawasan Satgas ini kan sebetulnya pada importer besar dan distributor. Sementara pelaku usaha kecil yang mungkin juga terdampak oleh barang-barang ilegal ini malah tidak mendapat perhatian yang cukup. Nah, jadi bagaimana nanti pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan para pemain besar, distributor, ya, importer besar, tapi juga melindungi usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Nah, pembentukan Satgas pengawasan barang impor ilegal memang menunjukkan niat baik pemerintah untuk mengatasi masalah serius yang merugikan industri dalam negeri. Namun, langkah ini harus diikuti dengan pengawasan ketat, sistem yang transparan, dan strategi jangka panjang untuk memastikan efektivitasnya. Tanpa semua itu, Satgas ini mungkin hanya akan menjadi tambahan birokrasi tanpa memberikan solusi nyata yang berkelanjutan. Pemerintah menurut saya harus belajar dari kesalahan masa lalu ya, dan berkomitmen membuat perubahan yang nyata dan sistemik. Sekarang kita pindah ke berita yang lain, masih dari dalam negeri, tentang penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ini berita yang sangat relate dengan anak-anak SMA ya. Penghapusan jurusan ini dimulai diterapkan untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Ya, baru saja terjadi kan. Nah, saya melihat keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di jenjang SMA ini sebagai sebuah langkah maju yang layak lah, sangat layak untuk diapresiasi.
Menurut hemat saya, yang mungkin belum tentu hemat menurut Anda, kebijakan ini akan memberikan kebebasan kepada para peserta didik atau siswa sekolah untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi bukan sesuai dengan penjurusan yang ada di sekolah. Dengan demikian, para peserta didik, siswa sekolah, murid-murid dapat lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Mengapa? Karena mereka akan mempelajari pelajaran yang benar-benar mereka minati, ya, bukan karena terpaksa. Nah, dengan cara ini pula para peserta didik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademik secara keseluruhan. Saya juga melihat bahwa penghapusan jurusan itu nantinya akan membuat peserta didik lebih mampu, ya, mengembangkan keterampilan yang relevan, yang sesuai dengan minatnya. Dengan memberikan kesempatan para peserta didik untuk meramu sendiri, memilih sendiri kombinasi mata pelajaran yang diminati, kebijakan ini akan mendorong pengembangan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dunia kan berubah, ya. Tentu saja pelajaran yang mesti dipelajari anak sekolah juga perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia yang berubah supaya relevan gitu. Dengan demikian, para siswa akan terbantu ketika mempersiapkan diri untuk karir masa depan mereka. Nah, karena yang mereka pilih kan yang sesuai dengan rencana masa depan. Kebijakan penghapusan jurusan menurut saya akan mengurangi juga stigma dan diskriminasi. Mengapa? Karena selama ini kan ya ada persepsi begitu ya, cap atau stigma jurusan IPA itu sering dianggap lebih unggul dibanding jurusan IPS atau bahasa, ya. Sehingga ada semacam diskriminasi terhadap siswa non IPA. Nah, dengan kebijakan baru ini yang menghapuskan jurusan itu, semua peserta didik akan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses gitu ya, tanpa terpengaruh oleh label jurusannya. Mau IPA kayak, mau IPS kayak, mau bahasa kayak, enggak, semuanya sudah tidak ada. Ya, jadi itu bagus untuk menghapus diskriminasi. Saya juga melihat kurikulum merdeka berperan penting dalam penghapusan jurusan itu ya. Apa perannya? Jadi kurikulum merdeka ini menjadi dasar dari kebijakan yang mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Guru dan sekolah didorong untuk lebih kreatif dalam menyusun program pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan dan minat siswa. Dengan demikian, hal ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inspiratif. Dan ini yang paling penting, saya sudah melihat di beberapa sekolah, membuat para peserta didik atau siswa itu jadi lebih bahagia, lebih senang belajar. Karena mereka memilih ya pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan minat mereka, tidak ada keterpaksaan lagi. Nah, dengan kebebasan memilih mata pelajaran, siswa bahkan dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan nantinya perjalanan karir yang mereka inginkan. Mereka dapat membangun basis pengetahuan yang lebih sesuai dengan jurusan yang akan mereka ambil di perguruan tinggi atau pendidikan lanjutannya lah gitu. Sehingga meningkatkan peluang mereka untuk sukses di jenjang pendidikan yang berikutnya, S1, S2 dan S3 dan ya mungkin bahkan kalau dia menjadi pejabat di sebuah perguruan tinggi bahkan bisa jadi profesor lah gitu ya. Tapi itu masih jauh. Yang jelas menurut hemat saya penghapusan jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA merupakan langkah berani yang menunjukkan komitmen Kementerian Pendidikan, Dikbud dan Ristek untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri jalur pembelajaran mereka, saya melihat kebijakan ini bisa diharapkanlah dapat menciptakan generasi muda yang lebih kompeten, kreatif. Nah, ini yang penting.
siap kerja dan siap menghadapi tantangan masa depan yang akan lebih kompetitif. Berita pilihan terakhir datang dari Amerika Serikat. Wah, jauh ya. Jadi dari Amerika Serikat ada berita tentang mundurnya Presiden Joe Biden dari ajang pemilihan presiden tahun ini. Keputusan untuk mundur datang setelah muncul berbagai tekanan ya yang meningkat dari baik secara internal dari Partai Demokrat, partainya Biden, tapi juga dari kalangan di luar partai. Terutama setelah orang melihat penampilan debat si Biden lawan Donald Trump yang dianggap kurang memuaskan. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we the people. Nah, tapi yang menarik setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Biden juga cawe-cawe. Nah, dengan cara apa? Dengan menyatakan dukungannya terus terang ya bahwa dia mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menjadi kandidat mengganti dari Partai Demokrat untuk pemilihan presiden tanggal 5 November 2024. We choose freedom. Nah, mundurnya Presiden Joe Biden dalam pemilihan presiden tentu saja merupakan peristiwa besar ya yang patut dicermati, perlu kita pantau gitu ya. Mengapa? Ya karena langkah ini atau mundurnya Biden ini bukan hanya berdampak pada dinamika internal Partai Demokrat di Amerika, tapi juga lanskap politik nasional dan internasional. Ya, seru kan? Jadi nggak hanya berpengaruh untuk kalangan internal di partai dan negara Amerika Serikat, tapi juga mungkin bahkan sampai di Indonesia. Nah, keputusan Biden juga mencerminkan bagaimana dinamika politik yang lebih luas di Amerika. Dan ternyata ya, kita lihat ternyata usia dan kesehatan seorang kandidat menjadi isu penting dalam ajang kontestasi presiden. Dalam kasus Biden, usia dan penampilannya yang kurang energik, ya maklum usianya sudah lanjut gitu ya, dalam debat, dalam ya perilaku politik begitu ya, menjadi sasaran kritik tajam, terutama dari lawan politiknya. Isu ini menyoroti perlunya pembaruan dalam kepemimpinan politik nasional Amerika dan Partai Demokrat yang mungkin akan menjadi jalan baru, membuka jalan bagi generasi baru pemimpin yang lebih muda dan dinamis. Keputusan Joe Biden untuk mundur setelah mendapatkan tekanan baik dari dalam partainya sendiri maupun dari pihak luar juga menunjukkan adanya keraguan terhadap kepemimpinannya dan kurangnya dukungan yang solid dari partai pendukungnya. Sehingga Partai Demokrat sebetulnya sekarang berada dalam situasi krisis lah kepemimpinan yang serius. Karena di dalam Partai Demokrat di Amerika juga ada faksi-faksi. Ada faksinya Biden, ada faksinya Nancy Pelosi, dan seterusnya. Nah, partai ini harus segera mencari pengganti yang mampu menyatukan partai dan yang lebih penting menangkan para pemilih nanti. Konstituen lah yang harus dijaga. Ya, jangan sampai konstituen tidak tahu atau tidak yakin pilihan Demokrat sesuai dengan pilihan mereka. Dukungan Biden kepada Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat menurut saya ini sebetulnya juga langkah strategis yang menarik. Karena dengan dukungan Biden, ya, Kamala sekarang yang masih jadi wakil presiden, jadi punya kesempatan lah untuk menunjukkan kepemimpinan dan visi politiknya. Karena selama ini Kamala Harris itu juga ada yang melihat atau meragukan lah, dia sebetulnya punya visi yang kuat atau tidak. Ya. Padahal sebagai seorang bekas pengacara yang sangat peduli pada isu-isu tentang perempuan, Harris ini diharapkan vokal lah ya, apalagi nanti bersaing dengan Trump yang punya banyak isu ya, gugatan yang berkaitan dengan perempuan.
ini mestinya Kamala Harris punya senjata lah, amunisi untuk menyerang Donald Trump dari sisi isu keperempuanannya. Nah, masalahnya Harris juga menghadapi tantangan yang besar untuk membuktikan bahwa ia lebih mampu daripada Biden dalam menghadapi Trump yang suka tidak suka masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat. Keberhasilan Kamala Harris akan sangat bergantung pada kemampuannya mengatasi keraguan dari partainya sendiri dan dari dukungan dari berbagai spektrum politik yang ada di Amerika. Kamala Harris harus segera mengambil langkah-langkah untuk konsolidasi dukungan-dukungan itu dan menunjukkan bahwa dia adalah kandidat yang mampu membawa perubahan positif dan yang paling penting adalah sanggup menghadapi Trump. Nah, ini penting ini. Nanti kita bisa melihat pada nanti kalau ada kesempatan, kalau misalnya setelah konvensi Partai Demokrat dan diputuskan bahwa Kamala Harris yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden, nanti kan dia berarti harus ada atau menghadapi Trump dalam debat. Nah, ini jadi ujian pertama Kamala Harris, mampu nggak dia menghadapi Trump? Mampu nggak dia memanfaatkan isu-isu keperempuanan gitu ya, yang menjadi titik lemah Trump? Nah, itu perlu kita tunggu. Jadi demikian teman-teman semuanya, 5 berita terhangat dalam sepekan terakhir. Kita sudah ulas tuntas ya. Terima kasih untuk tetap bersama dan sampai jumpa di episode berikutnya. Taufik.